beberapa metode. Inti dari metode tersebut adalah eksperimen dan observasi. Teori-teori ilmiah adalah alat penting untuk mengorganisir fakta-fakta yang diobservasi. Bagian penting lain dari psikologi itu adalah assessment. Assessment itu adalah penempatan nomor-nomor ke objek-objek atau kejadian-kejadian menurut hukum-hukum tertentu. Adanya pembelajaran psikologi itu diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah hidup. Misalnya, mengatasi ketakutan anak terhadap tempat ketinggian. Next slide. Perilaku tersebut itu bisa diamati oleh para psikolog dari cara bersikap anak, perkataan, atau perilaku. Ketika kita mendefinisikan psikologi sebagai the science of behavior, kita tidak memasukkan pikiran, kita mengatakan apa yang ditakutkan orang mengenai perilaku mereka. Hal itu merupakan suatu jalan melalui mana kejadian-kejadian mental internal dapat dipelajari. Seperti yang dikatakan, psikologi adalah salah satu cabang pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan binatang. Ada antropologi ekonomi, ilmu politik, geografi, dan sejarah mempelajari berbagai aspek perilaku. Perbedaan antara ilmu-ilmu tersebut adalah yang pertama, ada psikologi. Psikologi mempelajari perilaku manusia yang memfokuskan pada perilaku individual dan meliputi perilaku yang luas. Yang kedua, ada antropologi. Antropologi mempelajari perilaku dalam budaya-budaya tertentu. Yang ketiga, sosiologi. Sosiologi mempelajari perilaku dalam kelompok. Yang keempat, ada ekonomi. Ekonomi mempelajari perilaku yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa atau keuangan. Yang kelima, ada slide selanjutnya. Yang kelima ada akuntansi mempelajari perilaku yang berhubungan dengan bahasa tulis maupun isyarat. Selanjutnya ada landasan filsafat psikologi. Filsuf Yunani klasik menggagas formal tentang perilaku dan pikiran dalam budaya Barat. Sampai saat ini itu sebenarnya masih, cuma telah masuk bagian dari filsafat. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa psikologi semula bergabung dengan filsafat, sehingga hal-hal yang dipergunakan filsafat, misalnya metode analisis, tujuan studi, itu berpengaruh pada psikolog. Selanjutnya. Ilustrasi tentang perkembangan pengaruh filsafat pada perkembangan psikologi tampak dalam pengaruh aliran rasionalisme dalam diri Descartes dan empirisme dengan tokohnya John Locke. Nah, ini ada rasionalisme Descartes tahun 1596 sampai 1550. Menurut beliau, konsepsi tentang hubungan antara psikis dengan fisik adalah hubungan yang timpal balik. Selanjutnya, empirisme John Locke tahun 1632 sampai 1740. Menurut beliau, manusia tidak dilengkapi pengetahuannya apapun pada waktu dilahirkan. Pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman, dibedakan menjadi dua oleh beliau itu. Yang pertama, ada pengalaman yang datang dari penginderaan, sensation, atau berasal dari lingkungan. Yang kedua adalah pengalaman yang datang dari refleksi atau reflection, itu berasal dari panca indera. Selanjutnya. Selanjutnya ada aliran dalam psikologi. Yang pertama itu ada strukturalisme. Tujuan dari mempelajari aliran strukturalis adalah untuk menemukan unit-unit atau elemen-elemen yang membangun pikiran. Metode pikiran yang digunakan oleh ahli strukturalis menemukan unit-unit dasar dari pikiran adalah introspeksi. Subjek dilatih untuk seobjektif mungkin apa yang mereka alami dalam hubungannya dengan
suatu stimulus tertentu. Yang kedua ada fungsionalisme. Fungsional memandang psikis atau mind sebagai fungsi atau sesuatu yang digunakan oleh organisme untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi gitu dengan lingkungannya. Psikologi fungsional mempelajari psikis, tidak bertolak pada komposisi atau struktur mental yang terjadi dari elemen-elemen, tetapi dari proses mental yang mengarah pada akibat-akibat yang praktis. Yang ketiga ada behaviorisme atau psikologi behaviorisme. Aliran ini timbul di Rusia yang dipelopori oleh Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Yes, my friend, mommy. Menurut mereka, kesadaran tidak dapat diobservasi secara langsung. Ia berdasarkan eksperimennya pada keadaan yang benar-benar dapat diobservasi atau observasi. Dia bereksperimen menggunakan anjing sebagai percobaan. Anjing itu dioperasi sedemikian rupa sehingga apabila air liur keluar dapat dilihat dan dapat ditampung dengan tempat yang telah disediakan. Apabila anjing lapar dan melihat makanan, kemudian anjing itu mengeluarkan air liur, ini merupakan respon yang alami atau respons yang reflektif yang oleh Pavlov disebut respon yang tidak terkondisi, yang disingkat UCR. Apabila anjing mendengar suara bel, kemudian menggerakkan telinganya, ini merupakan respon yang alami. Bel sebagian stimulus yang tidak terkondisi atau unconditioned stimulus. Yang kedua tokohnya adalah Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Beliau mengadakan penelitian tentang animal psikologi. Teori ini disebut stimulus respon atau SR. Dalam teori ini dikatakan bahwa dalam proses belajar pertama kali itu dengan cara coba dan salah. Dari eksperimennya, Thorndike mengajukan 3 macam hukum yang sering dikenal sebagai hukum primer belajar. Yang pertama, itu hukum kesiapan atau the law of readiness. Yang kedua adalah hukum latihan atau the law of exercise. Menurut beliau, hukum latihan ini ada dua aspek, yaitu yang pertama, law of use, yaitu hukum yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi kuat apabila sering dilatih atau sering digunakan. Yang kedua, itu the law of disuse. Ini kebalik. Kalau yang tadi akan kuat apabila latihan atau sering digunakan, ini akan lemah apabila tidak digunakan atau tidak latihan. Yang ketiga, ini ada hukum efek atau the law of effect. Thorndike memperbaharui pendapatnya tentang hukum efek dengan menyatakan bahwa reward atau pemberian imbalan akan meningkatkan eratnya hubungan stimulus respon